Menurut pendapat Xia Jie, keponakan dan menantunya bertemu belum lama ini. Waktu 800 tahun bisa dikatakan sangat singkat baginya, bahkan sekarang, dia benar-benar ingin mundur, mungkin 800 tahun retret telah berlalu. 800 tahun, dari seseorang di alam sekuler ke alam dewa yang lebih rendah. Apa itu mungkin? Sekarang, meskipun Xia Jie juga berharap bahwa Duan Lingtian akan menjadi keponakannya, dia merasa itu tidak realistis dan bahkan mustahil. Tapi apa yang dia dengar tentang semua ini? Mungkinkah orang-orang ini telah berdiskusi dan menipu diri sendiri? Tapi, apakah mereka mengenal diri mereka sendiri? Mereka datang dari 6 alam dewa, dan sekelompok besar orang berkata demikian, sepertinya mereka tidak layak untuk bekerja sama untuk menipunya. Apa yang terjadi? Xia Jie masih sedikit bingung sekarang. Tidak sampai beberapa saat kemudian Xia Jie perlahan-lahan menjadi tenang, dan pada saat yang sama mengkonfirmasi beberapa hal. Pertama, orang-orang di sekitar Anda tidak bisa dengan sengaja berbohong padanya. Kedua, tidak mungkin seseorang yang juga bernama Duan Lingtian membunuh keponakan dan menantunya, berpura-pura menjadi keponakannya, karena itu tidak perlu. Ketiga, keponakan dan menantu laki-lakinya juga menggunakan pedang, dan mereka tidak ahli dalam pedang, itulah mengapa dia memberinya pedang 7 lubang linglong di awal. Keempat, jika Anda ingin mengetahui apakah pihak lain tersebut adalah keponakan dan menantu dalam ingatannya, cukup temukan pihak lain tersebut dan ajaklah untuk bertatap muka dengannya. Setelah benar-benar tenang, Xia Jie tidak banyak berpikir lagi, pergi dan lihat apakah kamu bisa bertemu dengannya. Selama kamu melihatnya, kamu dapat memastikan apakah dia keponakanku. Meskipun Xia Jie tidak berani untuk sepenuhnya yakin, pihak lain adalah keponakan perempuannya. Namun, bagi dia, semua ini secara mengejutkan tampak kebetulan. Kemungkinan pihak lain menjadi keponakan dan menantunya sangat tinggi, bahkan jika menurutnya hampir tidak mungkin bagi pihak lain untuk mencapai prestasi yang luar biasa hanya dalam 800 tahun. Ketika Xia Jie mengetahui berita tentang Duan Lingtian, ada orang lain yang mengenal Duan Lingtian di domain yang kacau di mana medan pertempuran penghakiman Tuhan dan medan pertempuran 2 pesawat lainnya bertemu. Mendengar tentang berita tentang Duan Lingtian, tidak mungkin dia, tapi semua ini kebetulan. Ketika Linghu Renfeng mendengar bahwa ada monster bernama Duan Lingtian di domain kacau di mana dia berada. Reaksi pertamanya adalah, ini adalah monster dengan nama yang sama dengan menantunya. Bahkan berpikir, akan lebih baik jika menantu laki-lakinya begitu jahat, dan itu pasti akan menjadi hal yang baik untuk putrinya yang sedang berjuang. Hanya pria yang cukup kuat untuk melindungi wanita mereka dengan lebih baik. Ini, dia yakin, saat itu, jika suaminya tidak cukup kuat, tidak dapat menyelamatkan hidupnya sambil mengakui keberadaannya, dia tidak akan membawa anak perempuan lagi bersamanya. Padahal, dia selalu berpikir bahwa pihak lain adalah orang yang bersalah. Tapi nyatanya, ini lebih untuk menghibur dirinya sendiri. Sehingga dia malah tidak punya target untuk curhat. Duan Lingtian, ini berasal dari Tanah Suangang, dia juga berada di Tanah Suangang. Dengan nama yang sama, mereka semua adalah orang-orang dari Tanah Gang Mendalam, dan mereka semua berasal dari alam tingkat yang lebih rendah. Mereka semua berusia kurang dari 1000 tahun. Apakah itu benar-benar dia? Linghu Renfeng masih tidak percaya. Dia bahkan bertanya pada putrinya di sebelahnya. Hatsune, bagaimana menurutmu? Mungkinkah dia, Ibu? Linghu Hatsune berkata, jangan lupa bahwa apa yang dicapai saudara ipar Anda di Tanah Suangang mengejutkan Anda. Anda bahkan pergi kepadanya secara pribadi dan meninggalkan sesuatu untuknya. Kakak ipar pada waktu itu, nyatanya, mereka bukan lagi orang biasa. Petik 2. Orang biasa bisa memasuki Tanah Gang Mendalam hanya dalam beberapa ratus tahun dan menjadi dewa. Kata-kata Linghu Hatsune jatuh ke telinga Linghu Renfeng, dan untuk beberapa saat dia membangunkannya seperti mimpi. Iya, pada awalnya, jika dia tidak melihat Duan Lingtian di Tanah Suangang dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa itu adalah suami yang dicari putrinya di alam bawah dalam kehidupan ini. Bahkan jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia akan diberitahu oleh orang lain. Dia tidak percaya bahwa pihak lain dapat membunuh jauh-jauh dari pesawat sekuler ke Tanah Suangang hanya dalam beberapa ratus tahun. Seharusnya itu dia. Bakat dan kecerdasannya benar-benar tidak bisa digunakan dalam teori biasa. Linghu Renfeng mengangguk dan menghela nafas. Hanya saja, aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan melangkah ke alam dewa yang lebih rendah,
terlepas dari kekuatannya, dia telah berjalan di depanku terlepas dari kekuatannya. Adapun kekuatan, Linghu Renfeng bertanya pada dirinya sendiri di luar jangkauan. Lagi pula, lawan bisa membunuh bahkan dewa peringkat menengah, dan masih banyak dewa peringkat menengah yang mati di tangannya. Jelas, mereka mungkin tidak membunuh dewa peringkat menengah terlemah. Ibu, kakak ipar datang ke sini, pasti karena adiknya. Linghu Hatsune berkata, ini tidak sulit baginya untuk menebak. Dan Linghu Kuking dapat memikirkan hal ini, apalagi Linghu Renfeng. Dia ada di sini, aku yakin, domain yang kacau ini terlalu kacau. Linghu Renfeng melirik Linghu Hatsune, dan menghela napas, Yiner, ibuku yang tidak bisa kubantu. Aku akan menemukan putriku sendiri dan mengajakmu bertualang. Karena kakak iparmu telah masuk dan kuat, dia sekarang bahkan lebih terkenal. Selama gadis Suir masih hidup, selama dia masih di medan perang, dia pasti akan mendengar tentang dia, dan kemudian pergi mencarinya. Kami mencari Suir, dia jelas tidak efisien. Ayo pergi. Sekarang, tinggal di sini tidak banyak gunanya. Dia berjalan di sepanjang jalan, membawa putrinya Linghu Hatsune, dan mencari putri lain Xia Ningsue, di mana dapat dikatakan bahwa dia menghadapi banyak bahaya. Meskipun dia telah berubah menjadi angin sepoi-sepoi beberapa kali, dia takut menjadi keringat dingin setiap kali dia memikirkannya. Tidak masalah jika dia sudah mati, dia lebih peduli tentang keselamatan putrinya. Awalnya, dia merasa tidak adil menemukan satu anak perempuan dan membahayakan anak perempuan lainnya. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa melihat putrinya mati. Sekarang, mengetahui bahwa suami putrinya telah ditemukan, dan dia lebih kuat darinya, dan sekarang dia bahkan lebih terkenal di wilayah kacau di mana medan perang para dewa bertemu dengan medan perang dua pesawat lainnya, dan kemungkinan menemukan putrinya lebih besar. Dalam keadaan ini, dia tetap tinggal dan itu tidak banyak gunanya. Ibu, kenapa kita tidak mencari kakak ipar? Linghu Hatsune berkata, kita bisa bertemu dengan kakak ipar, dan kemudian pergi mencari adik perempuan bersama. Apa yang sedang Anda cari? Linghu Renfeng menggelengkan kepalanya, pergi dan seret dia. Ayo pergi. Tanpa memberitahu putrinya sendiri lagi, Linghu Renfeng membawanya langsung ke formasi teleportasi di dalam barak, dan berteleportasi ke barak di medan perang kekacauan di luar wilayah. Formasi teleportasi kamp militer di domain yang kacau tidak dapat diteleportasi jauh dari medan perang pesawat, hanya dapat diteleportasi ke kamp militer di medan perang pesawat tertentu, dan kemudian dapat keluar melalui formasi teleportasi kamp militer di medan perang pesawat. Duan Lingtian yang sekarang sedang mundur, dia tidak tahu, karena sekarang dia vokal tentang chaos nama domain, dia sudah dikenal oleh banyak kenalan. Ibu mertua dan ipar perempuannya, dengan bijak meninggalkan alam kacau dan medan perang pesawat. Dan Xia Jie, paman ketiga dari kehidupan istrinya sebelumnya, juga mencarinya sekarang. Namun, karena Duan Lingtian menemukan tempat terpencil untuk mundur, dia tidak muncul baru-baru ini, jadi meskipun Xia Jie telah mencari Duan Lingtian di beberapa tempat terakhir Duan Lingtian muncul, dan bahkan mencari di sekitarnya, dia tidak dapat menemukan Duan Lingtian. Dalam hal ini, dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Salah. Tiba-tiba, Xia Jie teringat sesuatu, anak itu, karena dia ada di sini di medan perang para dewa, itu juga berarti dia bisa pergi ke tanah para dewa kapan saja. Dan dia tidak tahu bahwa Suir tidak ada di tanah para dewa. Xia Jie ingat dengan sangat jelas bahwa keponakannya Xia Ningsue, yang berada di medan perang pesawat, orang tua dan keluarga Duan Lingtian tidak mengetahuinya, jadi meskipun Duan Lingtian dipertemukan kembali dengan keluarganya setelah itu, sangat tidak mungkin untuk mengetahui bahwa keponakannya Xia Ningsue mengambil tempat itu. Hadapi medan perang. Dalam keadaan ini, Duan Lingtian pasti akan pergi ke keluarga Xia terlebih dahulu. Tinggalkan domain yang kacau, tinggalkan medan perang di pesawat, dan kembali ke rumah Xia. Xia Jie segera punya rencana. Namun, Xia Jie tidak dapat memikirkannya. Duan Lingtian telah mengetahui bahwa KR telah memasuki medan perang. Bukan hanya dari orang tua, keluarga dan teman-temannya, tetapi dari Linghu Renji di negeri Suangang. Linghu Renji adalah saudara kandung ibu mertuanya. Dan Linghu Renji juga mengetahui hal ini dari ibu mertuanya, Linghu Renfeng. Namun, meskipun Duan Lingtian telah mengetahui hal ini sejak lama, setelah datang ke medan perang para dewa, dia pergi ke tanah para dewa dan keluarga Xia. Tentu saja, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah Ker telah kembali ke rumah Xia,
dan juga ingin pergi ke rumah Yun. Setelah meninggalkan domain yang kacau dan kembali ke barak di medan perang para dewa, Xia Jie langsung berteleportasi dan kembali ke tanah para dewa, lalu pergi jauh-jauh ke utara dan kembali ke rumah Xia. Kembali ke rumah Xia, Xia Jie mengetahui dari orang-orang di sekitarnya bahwa seseorang telah mencari keponakannya Xia Ningsue, dan pada saat itu dia mencari anak laki-laki di sebelahnya. Dia bilang namanya Duan Lingtian. Apakah suami Suir? Cukup yakin itu dia. Akhirnya dikonfirmasi. Anak baik, hebat. Berapa lama ini? 800 tahun, aku sudah sejauh ini dari alam duniawi. Setelah memastikan bahwa Duan Lingtian, yang penuh dengan nama domain yang kacau, adalah keponakan iparnya, wajah Xia Jie juga menunjukkan kegembiraan, dan pada saat yang sama dia harus terlihat seperti ini. Bagaimana mungkin orang yang disukai keponakan Xia Jie adalah orang yang biasa-biasa saja? Penglihatan Sue sangat bagus. Karena itu, Xia Jie melihat orang-orang di sekitarnya dan bertanya, "Nona, apakah Anda kembali baru-baru ini?" Tetapi orang-orang di sekitarnya agak ragu-ragu saat ini. Mengatakan, wajah Xia Jie berubah sedikit, "Nona, dia, mungkinkah ada yang salah, kan?" Dia tidak bisa memahami orang-orang di sekitarnya dengan lebih baik. Dengan ekspresi ini, sesuatu yang buruk pasti telah terjadi, dan kemungkinan besar itu terkait dengan keponakannya. San Ye, orang parubaya di sebelah Xia Jie tersenyum pahit. Beberapa waktu yang lalu, saya melihat Patriark membawa kembali wanita tertua. Hanya saja, tidak lama kemudian, Patriark Yun juga datang. Belakangan, saya tidak pernah melihat wanita tertua lagi, dan tidak ada yang mengatakan bahwa mereka telah melihat wanita tertua muncul lagi dalam keluarga. Kakak laki-laki. Setelah mendengar perkataan orang-orang di sekitarnya, Xia Jie terkejut pada awalnya, dan kemudian marah. Apakah dia akan terus bingung? Terakhir kali, sebelum masuk ke medan perang, dia pernah bertemu dengan kakak laki-lakinya. Melihat kakak laki-lakinya sedikit bersalah, dia berpikir bahwa setelah keponakannya keluar, dia tidak akan menganiaya keponakannya lagi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia kembali kali ini, kakak laki-lakinya membuat yang ini lagi. Aku tahu itu. Aku tidak memasuki medan perang sejak awal. Sekarang, Xia Jie menyesali keputusan yang dia buat di masa lalu, meskipun dia mendapatkan keuntungan yang tidak terduga dengan mencari keponakannya di medan perang pesawat pembawa. Dia lebih suka tidak pernah memasuki medan perang pesawat jika dia tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi. Aku akan menemukannya. Tanpa ragu-ragu, Xia Jie langsung mendorong setengah baya di sampingnya, dan pergi seperti embusan angin. Hanya parubaya yang tinggal di tempat yang sama menghela nafas. San Ye, ini masih temperamen ini. Punggung lusuh terlihat eklektik, tetapi tatapan parubaya membawa rasa hormat yang tulus. Hidupnya diselamatkan oleh Tuan Ketiga. Jika Tuan Ketiga membutuhkan, dia bahkan bersedia memberikan nyawanya yang paling berharga. Setelah Xia Jie pergi, dia langsung menemui kakak tertuanya, Xia Yu, yang juga merupakan kepala keluarga Xia saat ini. Di mana Cher? Begitu Xia Yu melihat Xia Yu, Xia Jie membenturkan kepalanya dan langsung menelusuri jejak keponakannya. Aku dengar kamu membawanya kembali ke keluarga. Di mana dia sekarang? Xia Yu melirik saudara ketiganya yang tidak sabar, dan sedikit mengernyit. Berapa umur dia seperti anak kecil? Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu? Sebelumnya, di hadapan kakaknya yang ketiga ini, ia masih memiliki hati nurani yang bersalah. Lagi pula cinta pihak lain untuk putrinya terasa lebih baik daripada cinta ayahnya kepada putrinya. Dia sangat malu sehingga ketika saudara laki-laki ketiga menyebut putrinya, dia merasa sedikit malu. Tapi hari ini, dia tidak bersalah lagi. Karena dia tidak lagi memaksa putrinya untuk menikahi Yun Qingyan dari keluarga Yun. Melihat kakak tertuanya seperti orang baik-baik saja, Xia Jie tiba-tiba menjadi marah. Tapi kamu, bagaimana dengan Suir? Bukankah dia kembali? Apakah kamu memberikannya kepada Yun Tingfeng? Yun Tingfeng adalah kepala keluarga Yun di tanah para dewa. Juga ayah Yun Qingyan. Kamu baru saja kembali, tapi kamu tahu banyak. Xia Yu tersenyum tipis, jangan khawatir, aku tidak memberikan Suir padanya. Xia Jie mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata, di mana Suir? Apakah kamu menghentikannya setelah dia kembali? Jangan biarkan dia melihat orang. Sekarang, sudah lebih dari 700 tahun sejak saya bertemu keponakannya terakhir kali. Keponakannya telah berada di medan perang pesawat selama lebih dari 700 tahun. Untuk waktu yang lama,
Kekuatan jiwa di bola jiwa keponakan di tangannya telah lama dimusnahkan, dan dia tidak bisa lagi melakukan interogasi. Tentu, Xia Yu mengangguk. Betulkah? Xia Jie menjadi marah lagi. Apa maksudmu? Terakhir kali, bukankah kamu memberitahuku bahwa jika dia keluar dari medan perang hidup-hidup, tidakkah kamu akan memaksanya untuk menikahi bocah Yun Qingyan? Di hadapan saudara ketiga yang marah, ekspresi Xia Yu tetap tidak berubah, dan wajahnya masih tersenyum. Jika kamu khawatir tentang ini, kamu tidak perlu melakukannya. Kontrak pernikahan antara Suir dan Na Yun Qingyan telah dibatalkan sepenuhnya. Di keluarga Yun, Yun Tingfeng juga berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan memaksanya untuk menikahi Suir lagi. Jadi, bisakah Anda yakin? Begitu Xia Yu mengucapkan kata-kata ini, Xia Jie, yang masih marah, tiba-tiba tampak linglung. Kontrak nikah diputus. Bagaimana situasinya? Atau apakah itu mulut Yun Tingfeng, kepala keluarga Yun? Yun Tingfeng itu, kapan begitu mudah untuk berbicara? Dan juga, Xia Yu melanjutkan, Suir telah berada di medan perang pesawat selama lebih dari 700 tahun. Tidak hanya dia memulihkan basis kultivasi kehidupan sebelumnya, tetapi bahkan kekuatannya saat ini telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi dari kehidupan sebelumnya. Kali ini, dia mendapat kesempatan di medan perang pesawat. Sudah kubilang ini, kamu seharusnya lebih bahagia sekarang. Xia Yu tersenyum. Untuk ketiga saudara laki-lakinya kadang-kadang dia pusing, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah kakaknya sendiri, ditambah putrinya yang sangat mencintainya, sehingga dia selalu bersikap toleran terhadap kakak ketiganya ini. Kalau tidak, jika seseorang begitu berani di wajah patriark keluarga Xia, dia pasti sudah menunggunya. Betulkah? Mendengar apa yang dikatakan Xia Yu, mata Xia Jie berbinar. Dalam waktu yang singkat, dia telah pulih ke basis kultivasinya di puncak kehidupan sebelumnya, dan kekuatannya meningkat. Tampaknya metode rahasia reinkarnasi dan kelahiran kembali yang diturunkan oleh keluarga memang memiliki keunikannya. Suir dalam hidup ini berumur kurang dari 1000 tahun. Dewa median yang berusia kurang dari 1000 tahun. Xia Jie dapat membayangkan bahwa begitu berita ini menyebar, pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh negeri para dewa, dan bahkan pesawat dewa publik akan terguncang olehnya. Hal-hal yang diturunkan dari nenek moyang kita secara alami tidak sederhana. Xia Yu menghela nafas, namun, dalam sejarah keluarga Xia, hanya ada sedikit leluhur yang menggunakan metode rahasia itu sebelum malapetaka 1000 tahun yang mematikan. Namun, tidak ada yang berhasil bereinkarnasi dan dilahirkan kembali. Suir adalah satu-satunya kasus yang berhasil dalam sejarah keluarga Xia. Tentu saja, dalam sejarah keluarga Xia, dikatakan bahwa nenek moyang yang menciptakan metode rahasia itu berhasil bereinkarnasi dan dilahirkan kembali. Atau dapat dikatakan bahwa Suir adalah kasus kedua setelah dia. Adapun leluhur, apakah itu benar-benar sukses atau tidak ada cara untuk mengetahuinya. Karena itu terlalu lama, bahkan jika dia adalah kepala keluarga Xia, dia tidak bisa 100% yakin akan hal ini. Mungkin ini tergantung pada keberanian. Xia Jie menggelengkan kepalanya dan berkata, ada beberapa orang lagi yang tidak berani mencoba metode rahasia tanpa menghadapi bencana mematikan 1000 tahun. Mungkin, metode rahasia membutuhkan orang yang berani untuk mencobanya. Dalam sejarah keluarga, tidak pernah ada orang yang tidak memiliki keberanian seperti itu. Xia Yu menggelengkan kepalanya, ini relatif kecil. Mungkin, jika kamu ingin bereinkarnasi dan dilahirkan kembali dengan sukses, tidak hanya memiliki keberanian, tetapi faktor lain juga sangat penting. Itu wajar, Xia Jie berkata, jika tidak, dalam sejarah keluarga Xia, karena leluhur yang menciptakan metode rahasia, Suir bukan satu-satunya yang berhasil. Keponakan Xia Jie saya luar biasa. Berbicara tentang nanti, wajah Xia Jie masih memiliki sedikit nafsu. Melihat ini, meskipun Xia Yu tidak ingin memukulnya, tetapi melihat dia sangat bangga, dia tetap mengingatkannya, itu adalah putriku, lahir. Iya, dia keponakanmu, tapi, ini putri kandung saya. Jika itu bukan putri kandung saya, itu bukan keponakan Anda. Apa yang kamu banggakan di depanku? Ketika saya mendengar kata-kata Xia Yu, kebanggaan di wajah Xia Jie langsung membeku, dan kemudian dia mengutuk sedikit dengan marah, sekarang, apakah kamu tahu itu putrimu? Bagaimana kalau kita menganiayanya sebelumnya? Kali ini dia akhirnya bereinkarnasi dan terlahir kembali setelah 9 kematian, dan kamu masih memaksanya. Berbicara tentang ini, Xia Jie menjadi lebih marah.
Menghadapi Xia Jie, yang sekali lagi mengamuk, Xia Yu tidak marah, tetapi menghela nafas. Kamu harus tahu, saudara ketiga, aku juga dipaksa. Xia Jie mendengus dingin, kamu memberitahuku tentang itu terakhir kali. Bukankah aku sudah memberitahumu? Jika keluarga Yun benar-benar bisa melakukan itu, untuk menghancurkan keluarga Xia kita, bola jiwa leluhur rusak, kita akan segera membunuh keluarga Yun dan berjuang untuk mati. Siapa yang takut pada siapa? Bahkan jika orang tua mereka bergegas kembali pada akhirnya, keluarga Yun tidak banyak yang tersisa. Jika kamu ingin mendapatkan kembali vitalitasmu, tunggu aku. Xia Jie berkata dengan sungguh-sungguh, saya tahu bahwa Yun Tingfeng, saya tidak berani melakukan ini. Kalau tidak, dia akan menjadi pendosa keluarga Yun. Xia Jie dengan tegas berkata, kali ini, saya mengancamnya dengan cara ini, dan dia tidak lagi memaksa agar Suir menikah dengannya. Kata Xia Yu, seharusnya sudah lama sekali. Xia Jie menjawab, mengerutkan kening dan menatap Xia Yu, aku banyak bicara, bagaimana dengan orang Suir? Itu ada di ruang batu di balai leluhur keluarga Xia. Xia Yu memandang Xia Jie dan tidak menyembunyikannya, namun, dalam 1000 tahun, kamu tidak akan dapat melihatnya atau berkomunikasi dengannya. Kenapa? Xia Jie mengerutkan kening, apa alasannya? Keponakan saya sendiri sudah pulang, saya tidak bisa melihat atau berkomunikasi. Karena keluarga Yun, Xia Yu berkata, kali ini, meskipun keluarga Yun setuju untuk membubarkan kontrak pernikahan di pihak kita, Yun Tingfeng tidak mau menyerah. Permintaannya adalah mempertahankan Suir selama 1000 tahun, dan dalam 1000 tahun ini, tidak biarkan Cher berkomunikasi dengan dunia luar. Petik 2. Setelah 1000 tahun, Cher akan bebas lagi. Berbicara tentang ini, Xia Yu berhenti sejenak, menatap Xia Jie yang matanya berputar, dan menambahkan, jangan berpikir bahwa Suir ada di rumah Xia. Kamu dapat mengabaikan permintaan Yun Tingfeng. Karena kamu tahu bahwa Suir telah kembali, dan jika kamu ingin datang, kamu juga tahu bahwa Yun Tingfeng telah ada di sini beberapa waktu yang lalu. Dia datang untuk membentuk formasi di luar ruang batu tempat Suir dibatasi. Jika seseorang menerobos formasi untuk bertemu dan bahkan berkomunikasi dengan Suir, dia akan membiarkan keluarga Yun mereka menipu leluhur mereka. Petik 2. Itu masih ancaman. Tapi kali ini, aku mengubah kondisi. Aku hanya perlu melarang Suir selama 1000 tahun, mengatakan bahwa keluarga Xia kita yang memberi mereka penjelasan kepada keluarga Yun. Kata Xia Yu. Dan mendengar kata-kata Xia Yu, ekspresi Xia Jie sedikit meningkat. Meskipun saya merasa pihak lain mengancam mereka dengan leluhur keluarga Xia yang kuat, itu tidak tahu malu, tetapi saya juga merasa bahwa hukuman ini bukan apa-apa. Dulu, kontrak pernikahan antara dua keluarga tidak begitu populer di kalangan keluarga Yun, saat itu keluarga Xia juga setuju. Jika keluarga Xia menyesali pernikahan mereka, mereka tentu harus membayar sejumlah harga. Dilarang selama 1000 tahun penuh, harganya tidak mahal. Kakak, keluarga Yun, benar-benar hanya meminta Suir dilarang selama 1000 tahun. Xia Jie sedikit mengernyit. Berdasarkan pemahamannya tentang Yun Tingfeng, kepala keluarga Yun, pihak lain pasti tidak mudah untuk berkompromi. Benarkah kita benar-benar khawatir keluarga Xia kita akan mati bersamanya? Meskipun demikian, bukankah itu permintaan yang kecil? Menurutnya, 1000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Hukuman larangan 1000 tahun tidak jauh berbeda dengan tanpa hukuman. Seperti hanya turun satu langkah. Baik, Xia Yu mengangguk, Yun Tingfeng melakukan ini karena dia ingin mundur. Dia tidak memberitahu Xia Jie bahwa Yun Tingfeng masih ingin membunuh menantu laki-lakinya yang murah hati, karena dia tahu bahwa begitu Xia Jie tahu, dia pasti akan marah padanya. Jadi, dia tidak berencana memberitahu saudara ketiganya Xia Jie tentang ini. Xia Yu tahu bahwa saudara laki-laki ketiganya telah melakukan kontak dengan menantu laki-lakinya yang murah, dan tahu bahwa saudara ketiganya pasti tidak akan membiarkan dirinya membantu keluarga Yun berurusan dengan menantu laki-lakinya yang murah, jadi dia tidak menyebutkannya sepanjang waktu. Jika saya sebutkan, saya tidak dapat menemukannya sendiri. Karena itu, dia tidak berniat menyebutkannya. Selain itu, di medan perang pengadilan ilahi, di domain Chaos, ada juga berita bahwa itu adalah dewa peringkat rendah bernama Duan Lingtian, yang membunuh dewa peringkat menengah seperti anjing, dan sekuat dewa peringkat menengah peringkat atas. Yang terpenting adalah, dia baru saja memasuki alam para dewa, dan belum mengkonsolidasikan budidayanya. Selain itu,
Dikatakan bahwa dia berasal dari istana hukum, kekuatan tingkat dewa kelas berat di tanah Xuangang, dan sekarang berusia kurang dari 1000 tahun. Ketika dia mendengar berita itu, Xiao Yu menebak. Orang ini pasti menantunya yang murah. Bahkan lebih mempesona dari yang dikatakan Yun Tingfeng sebelumnya. Namun, betapapun mempesona dia tidak bisa melakukan apa-apa, karena orang terkuat di keluarga Xia benar-benar bisa mengalami kecelakaan karena kemauan sesaatnya. Saat itu, dia adalah pendosa keluarga Xia selamanya. Apa yang bisa saya lakukan adalah tidak mengambil tindakan secara pribadi, atau bahkan membiarkan keluarga Xia mengambil tindakan terhadapnya. Ikuti saja permintaan Yun Tingfeng dan bekerja sama dengannya untuk memancing pihak lain keluar. Meskipun Xia Yu adalah kepala keluarga Xia, dia terbiasa hidup dan mati, tetapi dia tidak keras hati. Jika bukan karena keselamatan orang terkuat keluarga Xia mereka, dan fakta bahwa pihak lain adalah pria yang dikenali oleh putrinya, dia tidak akan melihat pihak lain untuk mati. Sayangnya, tidak mungkin. Xia Yu menghela nafas diam-diam di sini. Dan Xia Jie, setelah memastikan bahwa keluarga Yun benar-benar hanya meminta keponakannya untuk berpantang selama 1000 tahun, suasana hatinya meningkat pesat, ribuan tahun telah berlalu dalam sekejap. Kalau begitu aku akan memilih Suir setelah 1000 tahun. Xia Jie sekarang memiliki kondisi mental yang sangat berbeda dari ketika dia datang, dan senyum akhirnya muncul di wajahnya. Namun, setelah mengetahui bahwa kakak laki-lakinya Xia Yu sedang menatapnya, senyumnya menghilang, dan wajahnya kembali terbentuk. Aku benar-benar tidak tahu, bagaimana kamu menyukai Yun Qingyan. Bocah itu, bahkan Suir tidak bisa menandinginya, dia sama sekali tidak cocok dengannya. Kodok ingin makan daging angsa. Suir, hanya suaminya dalam hidup ini yang layak. Berbicara tentang ini, Xia Jie memiliki sedikit pesona di matanya, seolah menunggu Xia Yu bertanya kepadanya, mengapa kamu mengatakan itu? Tapi segera dia tahu, Xia Yu hanya menatapnya dengan tenang dan tidak berbicara. Kamu, pada akhirnya, Xia Jie tidak bisa menahannya. Kamu sama sekali tidak penasaran. Mengapa aku mengatakan itu? Aku mendengarnya. Xia Yu mendengar ini. Mengapa dia tidak bisa menebak pikiran ketiga saudaranya? Beberapa hari yang lalu, aku mendengar orang-orang mengatakan bahwa di wilayah kacau di mana medan pertempuran percobaan ilahi dan 2 medan perang pesawat lainnya bertemu, telah ada penjahat tak tertandingi yang berusia kurang dari 1000 tahun. Setelah mendengar nama dan asalnya, aku menebaknya. Siapa dia? Xia Yu mengangguk sambil berkata, ini benar-benar bagus. Berjalan keluar dari pesawat sekuler. Sudah kurang dari 1000 tahun untuk mencapai ini. Apakah itu jenius keluarga Ning yang dikenal sebagai orang pertama di generasi muda kontemporer melawan para dewa? Tidak sebaik dia. Aku dengar, jenius dari keluarga Ning itu hampir mati di tangannya. Jika bukan orang di belakang keluarga Ning yang menembak, jenius dari keluarga Ning sudah pergi. Tapi, untungnya, jenius keluarga Ning telah diselamatkan, atau, belum lama ini, dalam kekacauan medan perang, dia akan mati. Berbicara tentang nanti, Xia Yu menggelengkan kepalanya lagi. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pemuda yang berusia kurang dari 1000 tahun dan tidak memiliki rasa krisis sama sekali. Atau, aku terbiasa berjalan lancar, berpikir bahwa chaos domain ada di tempat lain. Jelas, Xia Yu tahu tidak kurang dari Xia Jie. Xia Jie mendengus dingin ketika dia mendengar kata-kata, bagaimana jika kamu membuat kesalahan sesekali? Ketika kamu masih muda, dia bahkan tidak bisa menyamai jarinya. Terkadang, satu kesalahan bisa menghancurkan dirimu sendiri. Xia Yu melirik Xia Jie dan berkata dengan ringan. Xia Jie dengan dingin mendengus lagi, keponakanku adalah orang yang sangat beruntung, bahkan jika itu tampak seperti jalan buntu, itu mungkin tidak mustahil. Ini sama dengan Cher. Sue berhasil bereinkarnasi dan dibangun kembali. Kurang dari 1000 tahun yang lalu, dia sudah menjadi dewa tingkat menengah, dan kekuatannya lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Ning Yixuan dari keluarga Ning, ingin saya mengatakan bahwa bukan hanya keponakan saya lebih rendah, tetapi keponakan saya jauh lebih rendah. Sekarang, dia belum tentu melangkah ke alam Dewa Tengah. Kata Xia Jie. Menghadapi bantahan Xia Jie, Xia Yu tidak membantah, dan segera melirik ke belakang Xia Jie, dan berkata dengan ekspresi terkejut, kedua, mengapa kamu kembali? Kakak kedua, ketika Xia Yu mendengar apa yang dikatakan Xia Yu, tanpa sadar Xia Jie menoleh. Namun, begitu dia menoleh, dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu,
wajahnya berubah drastis. Xia Yu, kamu. Begitu dia membuka mulutnya, dia ditekan oleh kekuatan yang sangat kuat sebelum dia selesai berbicara, dan bahkan pingsan, dan kemudian dia dilemparkan ke artefak luar angkasa dan dipenjara di dalam. Xia Yu, apa yang kamu lakukan? Xia Jie bangun setelah dikunci, dan bertanya dengan wajah jelek. Anak ketiga, Xia Yu menghela nafas, di keluarga Yun, tidak hanya membiarkan Suir dilarang, tapi aku juga melarangmu ketika kamu kembali. Saat ini, mereka sudah tahu bahwa Lingtian memasuki medan perang para dewa. Mereka berpikir bahwa Duan Lingtian telah melakukannya hari ini, dan Anda bertemu dengannya di masa lalu dan memberikan bantuan kepadanya. Jadi, mereka juga membiarkan saya melarang Anda. Setelah 1000 tahun, aku akan membiarkanmu keluar. Kata Xia Yu, kentut. Xia Jie mengutuk, pada awalnya, saya memberi keponakan dan menantu saya sebuah artefak kelas atas, dan itu adalah artefak kelas atas yang bahkan tidak memiliki jiwa. Dia memiliki hari ini, dan dia bergantung pada dirinya sendiri. Mengapa Anda melakukannya? Anak ketiga, tetap di dalam, seperti yang kamu katakan, 1000 tahun akan berlalu dalam sekejap. Xia Yu berkata lagi. Segera setelah itu, sebelum Xia Jie berbicara lagi, Xia Yu langsung menutup artefak luar angkasa di tangannya, dan kemudian menghubungkan artefak luar angkasa ke formasi penjaga keluarga Xia sementara ruang di dalamnya tampak penuh kekerasan. Tiba-tiba, guncangan spasial di dalamnya ditekan. Xia Jie, yang sangat ingin bergegas keluar, benar-benar jujur pada saat ini. Xia Yu, saat aku keluar, aku tidak akan pernah menyerah. Aku membakar kamarmu, aku masih ingin, Xia Jie sekarang merasa sedikit frustrasi. Pada akhirnya, jika ada cukup banyak masalah, dia berhenti membuat masalah, tetapi pada saat yang sama tidak bisa membantu tetapi menjadi khawatir. Dengarkan apa yang dikatakan kakak laki-lakinya Xia Jie. Apakah keluarga Yun tahu tentang keberadaan keponakan dan menantunya? Pada saat ini, Xia Jie sepertinya benar-benar melupakan apa yang baru saja dia katakan di depan kakak laki-lakinya Xia Yu bahwa keponakan dan menantunya adalah putra keberuntungan. Saya harap dia akan lebih berhati-hati. Baginya sekarang, keluarga Yun terlalu besar. Xia Yu mengunci Xia Jie, yang memang diminta oleh keluarga Yun. Namun, retorika dari keluarga Yun bukanlah seperti yang dikatakan Xia Yu kepada Xia Jie. Menurut kata-kata patriark keluarga Yun Tingfeng, dia bermaksud untuk menjebak Lingtian setelah 100 tahun setelah medan perang pesawat ditutup, dan dalam prosesnya, tidak ada yang bisa merusak rencananya. Xia Jie adalah seseorang yang akan menghancurkan rencananya. Dia juga mengatakan bahwa begitu Xia Jie menyabotase rencananya dan gagal memancing Lingtian keluar, dia juga menganggap keluarga Xia tidak cukup bekerja sama. Dalam hal ini, Xia Yu hanya bisa setuju dan akan menjaga Xia Jie. Sebagai kakak tertua Xia Jie, dia secara alami tahu bahwa jika dia ingin mengendalikan Xia Jie, dia hanya bisa dipenjara. Pada waktu bersamaan, keluarga Yun di ujung barat laut. Di sisi keluarga Xia, Xia Yu, pemilik dari keluarga ayah keluarga Xia, tahu bahwa Duan Lingtian, jenius yang tak tertandingi yang ditargetkan oleh sekelompok keturunan yang terkuat telah muncul dari kekacauan di medan perang para dewa. Sejak berita itu datang, wajah Yun Tingfeng, kepala keluarga Yun, belum terlihat cantik. Sekarang, dia telah benar-benar memastikan bahwa lawannya adalah orang yang hampir membunuh putranya Yun Qingyan di masa lalu. Terlebih lagi, menurut berita yang datang kembali, anak itu jelas lebih kuat dari saat dia berurusan dengannya terakhir kali. Berapa lama ini, kekuatannya meningkat lagi. Bahkan jika Yun Tingfeng sudah tenang kembali, saat ini, dia tidak bisa tetap tenang. Ayah, Yun Qingyan juga menerima berita itu dan datang ke pintu. Aku dengar, periode Lingtian sekarang berada dalam domain kacau dari medan perang para dewa. Dia seharusnya tidak mengetahui berita bahwa sepupunya telah meninggalkan medan perang dengan pesawat. Ayah, suruh seseorang masuk dan bunuh dia. Dia ada di Chaos Domain. Wajah Yun Qingyan tidak terlalu bagus sekarang, bagaimanapun, itu adalah orang yang memiliki kebencian yang tidak terpecahkan dengannya. Di masa lalu, dia menyendiri dan memperlakukannya seperti semut. Tetapi sejak terakhir kali kami bertemu, pihak lain hampir membunuhnya, dan dia menyadari bahwa semut sebelumnya telah tumbuh ke titik di mana dia bukan tandingan. Awalnya, mengetahui bahwa ayahnya berencana menjebaknya, hatinya relatif tenang. Tetapi sekarang,
Setelah mendengar berita dari medan perang disiplin Tuhan, dia mengetahui bahwa kekuatan Ling Tian telah meningkat lagi, dan dia mulai panik lagi, dan pada saat yang sama menyesal tidak membunuh lawan di awal. Tenang, kamu seperti apa sekarang? Melihat putranya begitu tercekik, Yun Tingfeng mengerutkan kening, ekspresi kecewa muncul di matanya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, apakah menurutmu aku bisa membunuhnya dengan mengirim seseorang? Karena kamu telah mendengar beritanya, kamu juga harus tahu bahwa di Chaos Domain, sekelompok keturunan yang terkuat sedang mencarinya. Tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Di antara mereka yang dibawa oleh keturunan yang terkuat, tidak ada kekurangan dewa tingkat tinggi. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak, dan kemudian berkata, selain itu, sudah lama tidak ada berita tentang periode Ling Tian itu. Sekarang, dia dibunuh dan beritanya tersebar di antara yang lain, atau dia sedang berlatih retret di domain yang kacau balau. Jadi tidak ada yang melihatnya lagi akhir-akhir ini. Petik 2. Ayah, jadi menurutmu dia hidup atau mati? Mata Yun Qingyan dipenuhi dengan harapan. Kemungkinan besar untuk hidup. Yun Tingfeng berkata dengan ringan, penjahat seperti ini tidak mudah mati. Apalagi setelah mengalami krisis hidup dan mati, dia pasti lebih berhati-hati. Duan Ling Tian adalah pertama kalinya dia melihat orang jahat seperti itu dalam hidupnya, dan bahkan pertama kali dia mendengar seseorang dari alam sekuler yang telah mencapai prestasi seperti itu hanya dalam 1000 tahun. Mendengar perkataan Yun Tingfeng, Yun Qingyan terlihat jelek. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Ning Yixuan dari keluarga Ning. Yang lain hampir membunuhnya, dan dia benar-benar menyelamatkan nyawa musuh yang hampir membunuhnya. Sejak mengetahui berita ini, dia telah memarahi Ning Yixuan dari keluarga Ning ribuan kali di dalam hatinya. Jika Ning Yixuan tidak ikut campur, Duan Ling Tian itu pasti sudah mati. Faktanya, Yun Qingyan bukan satu-satunya yang mempertanyakan Ning Yixuan. Belum lagi tempat lain, dikatakan bahwa medan pertempuran para dewa dan 2 bidang pertempuran lainnya berada dalam domain yang kacau. Setiap kali Ning Yixuan bertemu kenalan, pada dasarnya dia akan ditanyai. Ning Yixuan, kudengar Ling Tian hampir kalah Anda membunuh, itu adalah senior keluarga Ning Anda yang membayar harga yang mahal untuk menyelamatkan hidup Anda. Petik 2. Meski kebencian ini tidak bisa dikatakan sedalam laut, tapi tidak dangkal, bukan? Mengapa Anda keluar untuk menyelamatkannya? Namun, dalam menghadapi pertanyaan seperti itu, Ning Yixuan hanya memiliki satu kalimat dari awal hingga akhir, sebelum saya memukul atau memukulinya, saya tidak membiarkan dia mati di depan mata saya. Bagi Ning Yixuan, mengalahkan Duan Ling Tian, dan bahkan mengalahkan Duan Ling Tian, adalah obsesinya saat ini. Obsesi ini telah memungkinkan dia untuk berkembang pesat dalam basis kultivasinya baru-baru ini, dan dia hanya berjarak setengah langkah dari alam Dewa Tengah, dan hanya satu kesempatan yang dibutuhkan untuk berhasil masuk. Bahkan jika dia tidak menemukan kesempatan, dia pasti akan menerobos dalam 10 tahun dan memasuki alam Dewa Tengah hanya dengan ingin melampaui obsesi Duan Ling Tian. Begitu Duan Ling Tian meninggal, obsesinya akan hilang setelah dia mengetahui berita itu. Saat itu, jika tidak ada kesempatan, apalagi 10 tahun, bahkan 20 tahun, dalam 30 tahun, dia tidak akan memiliki kepastian untuk melangkah ke alam Dewa Tengah. Duan Ling Tian, semoga setelah pelajaran itu, kamu bisa hidup dengan baik. Tunggu aku akan mengalahkannya dan merebut kembali kejayaan yang menjadi milikku di masa lalu. Meskipun, hanya sedikit orang di sekitar Ning Yixuan yang membicarakan tentang gosip, bahkan banyak orang yang merasa kekalahannya di tangan Duan Ling Tian belum tentu benar. Namun, hanya dia yang merasa bahwa kejayaannya yang dulu menjadi lelucon saat dikalahkan oleh Duan Ling Tian. Hanya ada satu cara untuk mendapatkan kembali kejayaan masa lalu. Kalahkan Duan Ling Tian dan kalahkan Duan Ling Tian. ... Duan Ling Tian tidak mengetahui pikiran Ning Yixuan, dia juga memilih untuk pergi setelah basis kultivasinya melangkah lebih jauh. Terus berlatih, peningkatannya minimal. Itu tidak akan membantu. Mengapa Anda tidak memilih untuk keluar? Mungkin Anda dapat menemukan peluang untuk terobosan lebih lanjut. Rasanya, ini seperti jalan yang panjang untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan budidaya dewa yang lebih rendah. Meski sudah mundur beberapa tahun, namun bagi Duan Ling Tian, promosi tersebut masih belum cukup untuk memuaskannya, bahkan membuatnya sangat kecewa. Kamu tahu, ini cukup cepat. Beberapa tahun yang lalu, karena tekanan yang berat, dia merasa tingkat kultivasinya memiliki banyak ruang untuk perbaikan.
Baru kemudian dia memilih untuk berlatih dalam retret. Sekarang, dia telah menghabiskan semua motivasi untuk mengubah tekanan saat itu. Di domain yang kacau ini, membunuh orang masih bisa mendapatkan eksploitasi pertempuran, dan masih bisa membuka ranah rahasia. Aku akan mengumpulkan lebih banyak prestasi tempur. Kalau begitu buka ranah rahasia juga. Dulu, saya mengumpulkan eksploitasi militer. Saya hanya membuka ranah rahasia pemain tunggal dan bertemu Nanning Yixuan. Kali ini, saya akan mengumpulkan lebih banyak eksploitasi pertempuran. Buka dunia rahasia multi pemain. Ada lebih banyak orang, dan lebih banyak eksploitasi militer dihabiskan. Berbagai peluang dan petualangan di dunia rahasia terbuka pasti lebih baik. Memikirkan hal ini, Duan Lingtian memiliki tujuan selanjutnya. Tentu saja, saat mencapai tujuan tersebut, dia tidak melupakan istrinya Ker, saudara iparnya Linghu Hatsune, dan ibu mertuanya Linghu Renfeng. Ketiganya adalah target yang dia cari. Dia juga tahu bahwa di medan yang kacau balau di medan perang yang sangat besar ini, mencoba menemukan 3 orang seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Karena itu, semuanya hanya bisa diandalkan. Mari kita cari kam militer dulu dan lihat apakah pusat perhatian dari keturunan yang terkuat melawanku telah berlalu. Meskipun Duan Lingtian tidak berencana untuk tinggal di suatu daerah lebih lama dari sebelumnya, tetapi jika ada banyak keturunan yang paling kuat yang mencarinya, maka dia harus lebih berhati-hati. Selain itu, ia juga ingin mengetahui bagaimana chaotic domain tersebut sekarang. Tentu saja, dia masih memiliki sedikit ilusi ketika dia pergi ke kamp militer terdekat. Entah bisa di dalam, sesekali istrinya Ker, atau temui saudara iparnya Hatsune Linghu dan ibu mertuanya Linghu Renfeng. Tampaknya hanya ada beberapa kamp militer di wilayah yang kacau ini, dan kamp militer itu memiliki banyak pintu masuk dan keluar. Ini jelas merupakan salah satu jalan masuk. Duan Lingtian berjalan jauh, mengikuti ingatan masa lalu, setelah menghabiskan beberapa hari, akhirnya mencapai pintu masuk barak terdekat di dekatnya, tempat dia lewat di masa lalu. Barak berdiri di alam yang kacau, dapat diakses oleh siapa saja dari alam dewa manapun. Namun barak ini sekarang sepertinya ada di depan, tapi nyatanya barak itu mungkin tidak ada. Kamp militer di depan Duan Lingtian diselimuti oleh penghalang kekuatan biru muda, yang terlihat nyata, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, itu akan terasa sedikit ilusi. Bahkan barak ada di sana, tapi tidak ada orang di dalamnya. Jelas sekali, ini adalah ilusi. Dalam Chaos Domain, bahkan jika itu adalah pintu masuk barak yang sama dan 2 orang masuk dengan kaki depan dan belakang, mereka mungkin tidak muncul di barak yang sama. Hanya ada beberapa barak di wilayah yang kacau itu, tetapi ada banyak pintu masuk, dan setiap pintu masuk, barak yang menuju ke sana, berubah setiap saat. Anda memasuki pintu masuk barak saat ini, dan Anda dapat memasuki barak. Tetapi ketika rekan Anda memasuki pintu masuk barak yang sama pada saat berikutnya, mungkin itu adalah barak B. Bahkan jika ada 3 orang yang berjalan bersama, bahkan jika mereka memasuki pintu masuk barak dengan bergandengan tangan, mereka dapat dibagi menjadi 3 barak yang berbeda. Oleh karena itu, orang biasanya berjalan bersama dalam domain yang kacau dan tidak akan memilih untuk pergi ke barak kecuali jika mereka menghadapi bahaya yang mengancam nyawa. Begitu mereka pergi ke barak, kemudian kelompok mereka juga bubar. Selain itu, hal yang sama berlaku untuk keluar dari barak. Orang-orang di barak yang sama akan diteleportasi ke pintu keluar yang berbeda, dan pintu keluar pada dasarnya tidak tetap, dan dapat diteleportasi ke tempat manapun di domain chaos. Kecuali, ada beberapa cara yang ditinggalkan oleh yang terkuat. Dengan begitu, Anda dapat membawa orang ke barak bersama-sama, atau membawa orang keluar dari barak bersama-sama, dan mereka akan selalu muncul di barak yang sama atau di luar barak yang sama. Tentu saja, bahkan jika ada metode seperti itu, ketika membawa orang pergi atau masuk, Anda harus mendapatkan izin dari pihak lain untuk berhasil membawa orang pergi atau masuk. Misalnya, keturunan yang terkuat yang mengumpulkan selusin Dewa Tengah untuk menghadapi Duan Lingtian di masa lalu adalah harta yang diberikan oleh kakeknya yang terkuat, dan metode serupa disembunyikan di dalamnya, hanya ini yang bisa mengumpulkan selusin di kamp militer. Dewa Tengah, lalu membawa selusin Dewa Tengah ke besi Duan Lingtian. Setelah berhenti sebentar di luar pintu masuk barak, Duan Lingtian melangkah maju dan memasuki barak. Kemudian, di antara kegelapan dan cahaya, Duan Lingtian menemukan dirinya berada di kamp militer yang luas, dikelilingi oleh ruang terbuka.
Setelah Duan Lingtian masuk, tidak ada yang memperhatikannya untuk saat ini. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Duan Lingtian menutupi wajahnya dengan pikiran, mengubahnya menjadi wajah lain. Faktanya, sampul ini, belum lagi dewa peringkat menengah, atau bahkan dewa peringkat atas, dan bahkan dewa peringkat bawah, setelah diselidiki dengan para dewa, bisa melewati wajahnya yang menyamar dan melihat melalui wajah aslinya. Namun, di tempat yang damai seperti kamp militer, hanya sedikit orang yang menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk menyelidiki orang lain, karena ini merupakan pelanggaran. Tidak masalah untuk menyelidiki seperti orang biasa. Jika Anda bertemu seseorang dengan latar belakang yang baik, Anda akan sering mendapat masalah. Pada awalnya, Duan Lingtian juga khawatir jika dia menyembunyikan dirinya, itu akan menarik perhatian. Namun, dia segera mengetahui bahwa dia banyak berpikir. Pertama-tama, kamp militer ini menempati area yang sangat luas, dan tidak banyak orang yang ditemui kemanapun dia melewatinya. Selain itu, ada beberapa orang yang, seperti dia, menyembunyikan wajah aslinya, tetapi jika tidak ada deteksi indera ilahi, tidak ada yang tahu siapa yang menyembunyikan wajah aslinya dan siapa yang tidak. Segera, sebuah suara menarik perhatian Duan Lingtian. Katamu, bahwa Duan Lingtian, yang berasal dari sekolah 10.000 Fasuan Gang, meninggal seperti yang dikatakan beberapa orang, atau apakah dia menemukan tempat untuk bersembunyi. Tak jauh dari situ, beberapa orang berkumpul, membicarakan tentang dia. Tetapi Duan Lingtian terkejut saat mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini. Orang-orang ini, bahkan tahu asalnya. Namun, Duan Lingtian merasa lega lagi ketika dia mengira bahwa mereka yang telah mencari dan membunuhnya adalah keturunan yang terkuat. Keturunan yang terkuat, bahkan jika mereka tidak meminta bantuan yang terkuat, dan menggunakan pengaruh yang terkuat, setelah beberapa waktu, tidaklah sulit untuk mengetahui asal-usulnya. Segera, dengan diskusi mendalam dari beberapa orang, Duan Lingtian juga menyadari bahwa detailnya sendiri di tanah Suan Gang telah digali dengan jelas. Bahkan fakta bahwa usianya kurang dari 1000 tahun tersebar. Katamu, Duan Lingtian benar-benar mengalahkan Ning Yixuan. Menurutku itu tidak mungkin. Meski menurutku itu tidak mungkin, sepupuku tahu keturunan Seon. Menurut orang itu, ini benar. Konon nenek moyang Seon juga dia dihukum ketika dia menembak di medan perang pesawat. Petik 2. Yang terkuat dihukum. Siapa yang bisa menghukumnya? Pada saat ini, Duan Lingtian juga menyadari bahwa sesuatu antara dia dan Ning Yixuan juga telah datang. Banyak orang juga tahu bahwa Ning Yixuan telah menyelamatkan hidupnya. Banyak orang tidak bisa mengerti. Dan beberapa orang juga mengatakan bahwa Ning Yixuan menghadapi orang lain di belakang menanyakan tentang masalah ini. Tidak lebih dari mencoba mengalahkan Duan Lingtian dengan tangannya sendiri. Tak disangka, beberapa tahun telah berlalu, masalah ini masih panas. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya diam-diam. Pada saat yang sama, Duan Lingtian juga telah mendengar banyak hal lain, tetapi dibandingkan dengan popularitasnya, hal-hal ini jarang disebutkan secara bersamaan. Tidak seperti bisnisnya, seseorang dapat mendengar seseorang berdiskusi setelah berjalan jauh. Selama proses ini, Duan Lingtian juga mendengar bahwa banyak keturunan yang terkuat tidak menatapnya lagi, masing-masing mencari peluang sendiri. Meskipun mereka adalah keturunan Seon, seringkali ada Seon di belakang mereka. Dan di medan perang pesawat, beberapa pertemuan kebetulan tidak tersedia bagi Seon di belakang mereka. Mereka seringkali merupakan hasil panen sekelompok Seon di dunia luar, yang digunakan untuk melemparkan mereka ke medan perang pesawat untuk mengembangkan keturunan berbakat. Selama proses ini, Duan Lingtian juga memperoleh lebih lanjut beberapa informasi yang pernah dia dengar sebelumnya. Pedalaman, yang misterius, dan dunia mereka, yang meliputi 18 alam dewa, 81 alam surga, dan dunia alam sekuler yang tak terhitung jumlahnya, secara kolektif disebut sebagai dunia anti-dewa. Langit-langit, 81. Pesawat para dewa, 18. Apakah ini kebetulan, atau pengaturan yang disengaja? Hingga saat ini, Duan Lingtian telah memastikan sepenuhnya bahwa dunia tempatnya berada, dunia ini, termasuk para dewa, langit, dan alam sekuler, termasuk dalam dunia anti-dewa. Selain itu, tanah di luar alam harus berada di luar alam dewa. Juga, ruang-ruang yang ada secara mandiri, seperti yang dibuat oleh Seon, dan ruang lain yang dibuat oleh orang-orang dengan kekuatan tertentu, sebenarnya bisa dikatakan sebagai pesawat, tetapi mereka bukanlah bidang yang stabil.
Saya benar-benar ingin mengatakan bahwa dunia kecil di dalam diri setiap orang sebenarnya dapat dianggap sebagai aspek satu sisi. Rasanya, dunia ini lebih besar dari yang aku kira. Saat ini, dunia, di mata Duan Lingtian telah berubah lagi, tidak lagi hanya mencakup dunia ini. Sebelumnya, ia merasa bahwa dunia ini adalah dunia. Tapi sekarang, tapi belum tentu. Sepotong langit dan bumi ini tidak lain adalah surga dan bumi melawan para dewa. Mungkin bukan seluruh dunia, tentu saja, tidak masalah untuk mengatakan bahwa dewa adalah dunia. Sama seperti bumi di kehidupan sebelumnya, sebenarnya itu adalah dunia, dan di luar bumi, termasuk bumi, juga bisa secara kolektif disebut sebagai dunia. Bagaimanapun, itu bukan pertanyaan tatap muka, jadi Duan Lingtian sekarang memiliki sedikit pemahaman tentang alam dewa terbalik dan dunia luar. Namun, dampaknya sangat besar. Sedemikian rupa sehingga itu membuatnya sedikit linglung. Saya merasa ini tidak akan berhasil, itu juga akan mempengaruhi kultivasi saya. Sekarang, aku bahkan kehilangan akal untuk mengumpulkan eksploitasi militer untuk membuka dunia rahasia. Yang ingin aku lakukan sekarang adalah belajar lebih banyak tentang dunia luar. Saya harus mengatakan bahwa 7 kata ini, melawan para dewa dan dunia luar, berdampak besar pada Duan Lingtian, dan mereka hampir menumbangkan pandangan dunia yang dia kenal di masa lalu. Jadi, sulit baginya untuk keluar dari situ. Tinggalkan domain kekacauan dulu, dan tinggalkan medan perang ini untuk sementara waktu. Akhirnya, setelah menyadari bahwa dia benar-benar tidak bisa menekan rasa shock dan kebingungan di dalam hatinya, Duan Lingtian memilih untuk sementara meninggalkan domain yang kacau dan meninggalkan medan pertempuran pesawat. Tidak hanya meninggalkan medan pertempuran para dewa, tetapi juga menyeberang dari medan perang para dewa menuju medan pertempuran Xuanzhan di Tanah Suangang, kemudian berangkat dari sana dan kembali ke Tanah Suangang. Kembali ke Tanah Suangang lagi, Duan Lingtian merasa seperti dunia yang jauh. Di masa lalu, ketika dia meninggalkan Tanah Suangang, dia berjalan dengan kakak ketiganya yang Yu Chen, yang hanya merupakan kaisar atas pada saat itu. Dan sekarang, dalam sekejap mata, beberapa dekade kemudian, dia telah melangkah ke alam dewa dan menjadi dewa berikutnya. Sekolah 10.000 Fa, meskipun hanya kekuatan tingkat dewa kelas berat, bukan kekuatan tingkat dewa raksasa, tetapi tahun warisan tidak singkat. Dekan tua, sebagai dewa tingkat tinggi, mungkin tahu banyak. Petik 2. Setelah Duan Lingtian kembali ke Tanah Xuangang, dia tidak tinggal di luar, dan langsung kembali ke sekolah 10.000 Fa. Selama proses ini, meskipun dia tahu bahwa dia bisa menjadi orang terkenal dengan probabilitas tinggi, dia tetap memilih untuk pergi secara diam-diam. Sekarang, setelah berita tentang dia di wilayah kacau di medan perang pengadilan ilahi menyebar, orang-orang di sini pasti juga menerima berita itu, termasuk agama monoteistik. Monarki, jika Anda ingin membunuhnya di masa lalu, Anda dapat mengirim dewa untuk bertindak. Dan sekarang, apalagi dewa rendah rata-rata, bahkan dewa tengah yang lebih kuat, mustahil untuk menang. Bahkan dewa peringkat menengah teratas, jika hanya ada satu orang, itu mungkin tidak bisa menghentikannya. Kecuali ada dewa yang lebih tinggi untuk mengambil tindakan. Namun, monarki, dewa atas di sisi baiknya, hanya ada satu orang, bahkan mungkin hanya satu orang. Orang yang begitu kuat secara pribadi mengambil tindakan terhadap Duan Lingtian. Tidak apa-apa untuk memastikan kapan Duan Lingtian muncul di suatu tempat, dan hampir tidak mungkin keberadaan seperti itu tetap berada di luar sekolah hukum 10.000 dan menunggu Duan Lingtian. Terutama di mata semua orang saat ini, Duan Lingtian berada dalam kekacauan medan perang para dewa, dan hampir tidak mungkin para dewa biara menghabiskan banyak waktu mengirim orang untuk menunggu di luar Akademi 10.000 Fa. Namun, karena pelajaran terakhir, bahkan Duan Lingtian berpikir itu tidak mungkin, tetapi dia masih dengan hati-hati menyentuh sekolah 10.000 Fa. Tidak sampai saat Duan Lingtian melangkah ke sekolah 10.000 Fa, dia melepaskan penutup dari wajahnya dan mengungkapkan wajah aslinya. Pada saat ini, guru patroli sekolah 10.000 Fa yang mengenali Duan Lingtian juga berseru kaget, ini Duan Lingtian. Dia kembali. Bukankah Duan Lingtian dalam kekacauan di medan perang? Dia benar-benar kembali. Duan Lingtian, benar-benar memasuki alam dewa yang lebih rendah. Dikatakan bahwa meskipun Duan Lingtian baru saja memasuki alam dewa-dewa yang lebih rendah, ia memiliki kekuatan untuk melampaui sebagian besar dewa tengah. Selain itu, dewa tengah yang kuat di mata kita mungkin bukanlah lawannya. Kupikir dewa tengah di akademi,
kecuali beberapa wakil tuan istana, semua orang mungkin bukan lawannya. Setelah Duan Lingtian kembali ke sekolah 10.000 Fa, berita itu menyebar. Sekelompok guru dan siswa sekolah 10.000 Fa ingin melihat Duan Lingtian yang telah melangkah ke alam dewa. Konon yang satu ini hampir membunuh keturunan yang terkuat di medan perang para dewa. Hanya saja meskipun mereka bergegas pertama kali, mereka masih kosong. Di mana kakak Duan? Di mana kakak Duan? Ketika sekelompok orang tidak melihat Duan Lingtian, mereka semua sedikit menyesal. Duan Lingtian telah kembali ke pesawat independen tempat garis istana bagian dalam berada. Begitu masuk, dia dihentikan oleh seseorang. Adik kecil, kamu akhirnya kembali. Sudah terlalu lama bagimu dan saudara San untuk pergi keluar. Basis kultivasi saya sedikit meningkat akhir-akhir ini. Anda akan berlatih keterampilan tangan dengan saya. Jangan khawatir, saudari senior akan melakukannya dengan ringan dan tidak akan menyakiti Anda. Kakak perempuan keempat Duan Lingtian, Lang Chunyuan, yang menghentikan Duan Lingtian. Dalam perjalanan terakhir ke tempat persidangan para dewa, Lang Chunyuan dengan lancar memasuki alam dewa-dewa yang lebih rendah, dan dengan cepat mengkonsolidasikan basis budidaya alam para dewa. Sekarang, beberapa dekade kemudian, kekuatan Lang Chunyuan secara alami lebih kuat dari itu pada saat itu. Tidak, tiba-tiba, Lang Chunyuan sepertinya telah menemukan sesuatu, pupil matanya sedikit menyusut. Adik kecil, kamu juga telah melangkah ke alam dewa. Duan Lingtian tersenyum dan mengangguk. Anda belum mengkonsolidasikan basis kultivasi Anda. Serigala Chunyuan bergumam. Tidak, Duan Lingtian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Budidaya dewa-dewa yang lebih rendah terlalu sulit. Meskipun saya telah menerobos untuk sementara waktu, sulit untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasi saya. Itu tidak buruk. Wolf Chunyuan menghela nafas lega. Dia baru saja melihat adik laki-laki kecil ini telah memasuki alam para dewa. Dia merasakan banyak tekanan, bagaimanapun juga, dia adalah kakak perempuan senior. Kakak senior diambil alih oleh adik laki-laki, apakah itu adil? Setelah basis kultivasi memasuki alam para dewa, kecepatan kultivasi memang jauh lebih lambat. Wolf Chunyuan juga menghela nafas. Baik, Duan Lingtian mengangguk, merasa sangat positif tentang ini. Sekarang, saya berharap bahwa setelah Chaos Domain yang ditingkatkan dibuka dalam 60 tahun, akan ada lebih banyak sumber esensi spiritual. Shen Yun Kuan. Sebelumnya, Duan Lingtian tidak tahu tentang Shen Yun Kuan, dan bahkan berpikir bahwa Shen Yun Kuan tidak sekuat yang terkuat. Tidak sampai terakhir kali dia diburu oleh sekelompok keturunan yang terkuat, dia secara samar-samar menyadari bahwa sumber akumulasi ilahi itu luar biasa. Kemudian, ia membenarkan manfaat Shen Yun Kuan dari beberapa orang, dan baru kemudian mengetahui bahwa Shen Yun Kuan adalah harta paling berharga yang dapat membuat para dewa dengan cepat meningkatkan kultivasinya. Bahkan yang terkuat pun akan cemburu saat melihat Shen Yun Spring. Beberapa keturunan Seon, bahkan putra kandung Seon, mungkin tidak mengikuti musim semi Shen Yun. Shen Yun Kuan, terlalu sedikit, tidak ada dewa, itu berasal dari luar dunia. Shen Yun Kuan, saat mendengar kata-kata Duan Lingtian, Lang Chunyuan juga sedikit janggal. Adik kecil, apakah kamu yakin kamu benar? Apakah kamu berbicara tentang Shen Yun Kuan? Pada saat ini, Duan Lingtian melihat bahwa mata keempat kakak perempuannya sedikit merah. Ini musim semi Shen Yun. Kakak senior keempat, Anda tahu. Aku tahu. Lang Chunyuan buru-buru mengangguk, lalu berkata sedikit tidak senang, kakak senior juga membawa kembali setetes musim semi Shen Yun sebelumnya, tetapi diberikan kepada kakak senior. Justru karena inilah kakak senior dapat menerobos kemacetan dan memasuki dewa tengah wilayah. Menurut Master Sister, Shen Yun Kuan adalah hal yang sangat berharga. Bahkan jika itu dia beruntung dan hanya bisa didapatkan secara kebetulan. Di dunia dewa terbalik di mana kita berada, tidak ada sumber dewa. Hanya di tempat-tempat di luar batas. Kata Wolf Chunyuan. Saat Duan Lingtian mendengarkan kata-kata Lang Chunyuan dan sedikit proaktif bingung dan ingin mengajukan pertanyaan, Lang Chunyuan menatap Duan Lingtian dengan mata berseri-seri. Adik muda, ceritakan tentang metode untuk mendapatkan dewa di wilayah yang kacau balau. Biarkan saya melihat apakah saya juga bisa mendapatkan beberapa tetes Shen Yun Spring di dalamnya. Petik 2. Duan Lingtian mendengar ini dan tiba-tiba menyesali bahwa dia menyebut Shen Yun Kuan lebih awal. Kakak keempat ini tidak akan terbebani dan melarikan diri karena ini. Menurut saudara ketiga, tidak bisakah tidak ada yang duduk di dalam istana, kan? Begitu tidak ada yang duduk,
bidang spasial independen tempat istana bagian dalam berada tidak akan bertahan lama, dan tampaknya akan runtuh bahkan menghilang. Adalah seseorang di dalam istana, dan jika mereka semua pergi, tidak ada cara untuk pergi terlalu lama. 4 saudara perempuan. Duan Lingtian tersenyum pahit dan berkata, izinkan saya memberi tahu Anda. Namun, Anda harus setuju dengan saya terlebih dahulu, bahkan jika Anda ingin pergi ke medan perang yang kacau, Anda tidak dapat pergi ke dewa. Anda harus tahu bahwa dewa Anda tidak bisa pergi dari sini terlalu lama, jika tidak, bidang luar angkasa independen tempat istana bagian dalam kita berada akan runtuh dan hancur. Dan inilah sebenarnya alasan mengapa Yang Yuchen, mantan pemimpin istana dalam, dengan sengaja menyerahkan istana dalam kepada Lang Chunyuan sebelum dia pergi. Hanya orang yang bertanggung jawab atas istana bagian dalam yang dapat menstabilkan ruang ini. Adik kecil, atau yang lain, aku akan memberimu kursi penguasa istana dalam, kan? Wolf Chunyuan menatap Duan Lingtian dengan penuh semangat, dan bertanya ragu-ragu. Jika dikatakan bahwa dia telah dibodohi ketika dia mengambil beban baris pertama istana dalam. Lalu, sekarang, dia telah sepenuhnya bereaksi, ini adalah saudara ketiga yang benar-benar menanggung beban padanya. Dia menyesalinya, tapi sekarang, tidak mungkin. Jika karena kepergiannya, pesawat luar angkasa independen tempat istana bagian dalam berada akan menghilang, tidak hanya dia tidak memiliki rumah, tetapi saudara laki-laki ketiga dan kedua tidak akan memiliki rumah, dan adik laki-laki tidak akan memiliki rumah. Bahkan kakak perempuan senior juga tidak akan punya rumah. Naik.